Ya, sama kayak kita misal Pak, kita doa makan. Kenapa mesti doa makan? Padahal doanya sama terus kan enggak pernah berubah. Terima Iya, kasih untuk makanan ini, sucikan, kuduskan, amin. hafal Bu di Nah, luar kepala hafal tuh. kita dan kita waktu doa makan enggak pernah mikir tuh, Pak. Dan Iya. jangan-jangan kita tidak lagi berdoa tapi baca mantra. Iya. Bisa jadi saya ngelihat Pak, Autopilot Bu. betul. Nah sekarang kita tidak pernah mikir panjang ketika saya serahkan, ayo si A berdoa makan, pasti kita langsung berdiri. Terima kasih Tuhan, doanya nggak pernah berbeda dari sekolah minggu loh Pak. Iya. Coba ya lebih cantik dikit lah kalau kita sudah gede kan. Berkati Tuhan orang-orang yang nggak mendapat makanan kan gitu kan. Iya. Tapi isi doanya kan sama aja kan itu. Iya, iya, iya. Nah kalau kita ngelihat ke sana adalah apa? Saya ngelihat kita hanya sibuk melakukan rutinitas agama kita. Oke. Saya datang karena saya wajib, saya melakukan kewajiban agama saya. Terus ada juga kadang-kadang anak muda tuh dia dibahas juga tuh karena memang mereka senang datang. Ketika mereka datang beribadah itu mereka ngerasa kayak ada khotbah yang bagus Mengena. untuk mereka. Oke. Nah yang kayak gini yang cukup berbahaya ketika nanti gerejanya nggak memberikan sesuai kebutuhan, dia bisa cepat mudah tuh pindah gereja. Biasanya bisa gitu tuh ya. Oke. Nah gitu, tapi jadi itu sih ada untuk melayani. Makanya kadang-kadang gereja harus memberi kesempatan tuh banyak untuk kesempatan bagi anak-anak muda itu untuk ya memang kebutuhan pengakuan, penerimaan, aktualisasi diri itu kebutuhan anak muda, Pak. Nah, Nah, ketika gereja tidak punya wadah itu, nah makanya mereka akan kalau nggak pindah gereja ya sudah cari ke tempat lain misalnya. iya. Nah, oke Bu, nanti kita bahas itu ya Bu. Mm. Sekarang ada satu Bu, seorang anak muda gitu yang bicara kepada saya gitu ya. Aku ini seneng ke gereja kok gitu. Mm. Saya tanya, kenapa lu seneng ke gereja? Mm. Karena suasananya gitu. Mm. Mm. Saya jadi bingung Bu. Mm. Suasananya kayak apa gitu? Mm. Kamu seneng ke gereja? Ya seneng, ya seneng aja gitu loh. Iya. Dengerin lagu rohani gitu. Terus saya nanya, kalau lu dengerin lagu rohani kan bisa melalui handphone, melalui radio gitu kan? Enggak, ya aku seneng aja sih. Ketemu arek-arek, terus ketemu teman-teman nyanyi lagu rohani. Itu seneng aja sih gitu. Itu salah gak sih Bu sebetulnya? Saya kalau bilang salah kayaknya enggak juga lah ya Pak. Itu kan kenyamanan ya. Kita nyaman dengar lagu rohani. Nanti lagu itu suatu waktu mungkin akan berbicara kepada kita juga bisa. Oke. Nah, tapi persoalannya adalah ibadah kadang-kala bukan soal kita nyaman atau tidak. Karena ketika tidak nyaman berarti nggak ibadah dong. Iya, dianggap gak Berarti ibadah. ketika kita, kalau jawaban tadi terkesannya adalah kita memuaskan kita. Padahal kan ibadah kita memuaskan Tuhan, bukan kita yang dipuaskan. Oke. Dalam arti akhirnya firman itu berbicara memuaskan hati kita, menyamankan kita, enggak apa-apa. Lagu-lagu itu menguatkan kita, bagus banget. Tapi kalau kita ngomong, kenapa aku nyaman? Oh berarti kalau suatu waktu nggak nyaman, nggak ke gereja. Oke. Nah, bahayanya di Pertanyaan situ. baliknya ya, itu cukup. Nah, mungkin kalau pemain dia ngomong itu bilang, kalau suatu waktu ternyata yang ibadah itu tidak sesuai dengan rasa nyamanmu, tidak sesuai dengan hatimu, apa yang kamu lakukan? Pindah. Cari tempat yang sesuai. Kan itu anak muda sekarang. GPP ya, gereja pindah-pindah, cari yang nyaman kan. Nah, berarti bahayanya kata nyaman Pak. Berarti kamu lagi ibadah. Yang kamu puaskan adalah dirimu. Padahal kalau kita ngomong konsep ibadah, kan Tuhan yang kita puaskan. Nah tentu kalau Tuhan dipuaskan, masa sih kita nggak dapat kepuasan juga di dalam gitu Tuhan. Kan. Nah, kalau bicara seperti itu Bu, nyambung dari Bu Ida tadi bahwa gereja itu harus menampung aktualisasi anak muda Bu. Khawatirnya kan kalau misalnya gereja itu begini, lebih gampangnya begini deh Bu. Misalnya nih, saya senang main band gitu kan. Lalu di gereja kan ada fasilitas. Oke, saya bisa beraktualisasi di sana. Saya bisa main band gitu kan. Nah, kalau suatu saat gereja tidak menyediakan lagi, berarti saya bisa lari dong Bu. Nah, yang saya tangkap tadi, berarti gereja ini seolah-olah harus memenuhi kebutuhan anak muda nih untuk beraktualisasi. Tapi yang menjadi kunci adalah itu tadi sih Bu. Kalau suatu saat gerejanya nggak mampu lah Bu, misalnya
anak muda ini mau ngadain acara apa dengan budget yang gede, terus gereja nggak mampu, Bu. Lari dong, Bu. Hilang. Gimana, Bu? Itu yang terjadi ketika anak muda tertentu yang ngelihat tidak puas. Makanya pindah ke tempat lain kan, Pak. Iya. Aku cari ini tempat nih, mewadahi. Ya. Itu pakai pes ya, mungkin lebih meriah, lebih suasananya dapat. Ya. Kalau bagi saya adalah gini, saya pernah ingat satu gereja, Pak, tapi saya lupa ya. Tapi waktu itu ada hamba Tuhan sharing. Ibadah sore itu sangat meriah, Pak, dibuat. Sangat meriah dalam arti kan itu untuk penjangkauan. Oke. Tapi ketika mereka sudah bertobat, mereka ada satu komunitas lain lagi. Jadi seakan-akan naik tingkat. Tempat itu nggak berbicara soal gimana sesuatu lagu yang menyenangkan telinga. Tapi diajarkan sebuah konsep. Kamu lagi menyembah Tuhan. Lagu untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan telingamu. Jadi dia bikin tuh jadi kayak dua ibadah, Pak. Satu ibadah orang yang sudah mungkin ya. Kan kita persoalan gini, di gereja kan enggak ada itu. Semua kan sama. Padahal tingkat kerohanian ada yang level 2, level 3, level 7, level 10. Kan itu macam-macam. Nah kita mau bikin level 7. Makanya saya kadang-kadang kalau remaja pemuda digabung, itu punya kendala sendiri bagi seorang hamba Tuhan. Karena pemuda mungkin pergumulannya sudah di tingkat 7. Ini SMP atau SMA tingkat 2 misalnya gitu ya. Nah jadi menurut saya mungkin yang perlu kita kasih tahu, kalau memang gereja kita bisa, kita bikin misalnya, acara KKR ada band, ya monggo-monggo saja, silakan. Tapi kita juga mesti tetap nanamkan ke mereka, bukan band ini loh ya yang seharusnya membuat kamu melayani Tuhan. Nah itu terjadi ketika kalau dia sudah mulai naik kelas. Jadi kalau saya bayangin ya, kalau dia mungkin baru kelas 1, oke lah ya, kita kasih sesuatu yang mungkin kalau kita memang bisa, kita berikan. Karena apa? Itu tadi yang saya bilang tadi, ada yang kita mungkin bisa lebih fleksibel, ada yang kita memang nggak bisa nih gitu. Tapi yang nggak gitu-gitu terus. Kalau kamu bertumbuh, berarti ketika kamu naik lagi nanti, naik ke tahap lebih tinggi secara iman, pengenalan akan Tuhan, dia pasti sadar. Poin saya bukan untuk sesuatu yang menyenangkan saya, gitu lah. Oke. Nah itu yang seharusnya ketika dia sudah naik itu dia mulai kita kayak kalau satu waktu kita nggak ada band lagi, misal nih, kalau satu waktu kita nggak bisa lagi kayak orang-orang di daerah tertentu, kota tertentu, negara tertentu yang mereka nyanyi cuma tepuk tangan. Iya. Atau mungkin sekali-sekali perlu mereka dibawa misi ke pedalaman yang tanpa alat musik. Tapi bisa tuh mereka bernyanyi memuji Tuhan. Gimana mereka yang bisu? Istilah kan ada juga tuh Pak, orang yang bisu tapi diajari nyanyi memuji Tuhan tuh tetap tuh bisa gitu misalnya. Jadi kita memang kayak harus menjelaskan sebuah pemahaman, pengetahuan, konsep gitu ke mereka bahwa kalau saya membayangkan tuh gini Pak, kalau memang dia masih kelas 1, ya kasihlah materi kelas 1. Ketika dia kelas 2, kasihlah materi kelas. Memang agak ribet. Makanya tadi saya bilang yang perlu yang namanya ibadah kita nggak bisa apa-apakan ya Pak ya, karena nggak mungkin bisa menjawab semua. Tapi kita bisa buat kelas-kelas kayak tadi misalnya ya, kalau ada cell group, ada apa, mereka yang sama-sama kerja, mereka yang sama-sama yang terdiri mungkin sekarang ya 4-7 orang atau maksimal 10 orang. Nah disitulah kebutuhan gitu. Atau didikan yang lebih berat, lebih dalam itu kita masukkan. Oke, berarti istilahnya adalah gereja memberikan suatu sarana, memberikan suatu tempat gitu ya. Tapi juga mengajarkan sesuatu di sana gitu ya. Betul. Bahwa ini bukan satu-satunya kamu harus lakukan di gereja. Pemahaman pelayanan ini harusnya bagaimana gitu kan. Seperti tadi awalnya adalah bagaimana kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betul. Gitu kan. Itu poin utama tuh Pak. Iya. Dan sekali-sekali mungkin perlu ngajak mereka ke desa kali. Yang mereka mungkin kayak misalnya kan kadang misi ke desa-desa itu kan kadang nggak ada alat musik, cuma gitar. Gitar itu pun mereka cuma ini kan, dia maksudnya mungkin nggak tanpa mic, tapi tetap kan kita harus lakukan semaksimal kita gitu lah. Tapi ada satu Bu yang mengganjal saya lagi, ini banyak ganjalan sih Bu, sorry ya Bu. Jadi begini Bu, saya ini lebih banyak berpikir begini, apakah ini terlalu ideal? Tapi bagi saya it make sense bagi saya Bu. Jadi begini Bu, misalnya kamu pindah, kamu nggak puas dengan gereja gitu ya, dengan gereja sini misalnya gitu ya, gerejamu lah ya. Terus kamu pindah gitu, karena kamu nggak puas gitu. Misalnya kurang pemerhatian gitu misalnya. Lalu lu pindah nih ke gereja lain gitu kan. Di sana pemerhatiannya bagus dan sebagainya.
kenapa lu nggak berpikir bahwa oke, karena gerejaku yang di awal ini kurang, aku balik ke sini ke gerejaku, lalu aku memperbaiki gitu, ikut memperbaiki. Itu yang saya nggak dapat, Bu. Dalam artian saya nggak pernah mendapatkan anak-anak muda itu yang mau seperti itu gitu. Tapi seringkali adalah udah, oke, ini kurang, saya kecewa, udah saya pindah misalnya. Ya udah, di sana terus gitu loh, Bu. Ya. Istilahnya rasa sense of belonging-nya nggak ada, rasa nasionalismenya lah nggak ada, Bu. Iya. Ya, itu sih jadi pertanyaan sih di dalam benak saya gitu. Nah, saya rasa Pak, itulah mungkin ya perlu banyak duduk bersama. Kadang kita kalau biasanya anak muda, kalau sudah sempat akhirnya gini nih, gue tinggalin ya. Berarti dia sudah mungkin bisa ngerasa kayak kamu nggak mau berubah nih, kamu nggak mau dengerin kita nih gitu loh. Nah, itu yang membuat harusnya kita, ayo, kalau salah satu solusi yang dari salah satu survei yang saya baca itu adalah lakukan survei kepada anak-anak muda ini, apa sih yang kamu mau? Belum tentu semua kita bisa berikan ya Pak, tapi kita perlu dengar dari mereka. Sekarang kita ngelayani anak muda, kita mesti tahu dari versi mereka kan. Nah, kalau versi saya yang sudah usia sekarang belum tentu nyambung kan Pak dengan mereka. Nah, dengan ada itu kita bisa lihat, oh ternyata kebutuhan mereka ini, oh ternyata kebutuhan ini, tinggal dipersenkan aja, oh ini kebutuhan yang ini adalah segini, ini segini, yang mana nih yang kita bisa untuk kita misalnya kayak memberikan solusi dari kebutuhan itu misalnya. Nah, kebanyakan kan tidak, gap itu membuat kadang-kadang banyak, tidak sedikit juga gereja tidak terlalu memperhatikan pemuda remajanya kan. Ya udah jalannya sendiri misalnya kayak gitulah. Nggak dipikirkan gitu. Padahal ini kan calon-calonnya pemimpin gereja ke masa depannya kan, berapa tahun kemudian gitu. Nah, karena nggak banyak ini, mungkin bisa jadi mereka ada program, oh kita nggak oke nih, ada ini penolakan. Terus yang diminta, ya nggak usah lah, ngapain sih mesti, untuk apa sih pakai itu misalnya, kadang-kadang kan gitu. Untuk apa sih pakai band lengkap misalnya gitu loh. Padahal misalnya kita gereja bisa gitu misalnya. Walaupun kadang-kadang kita kayak saya dulu kan Pak, ya mau pakai piano juga nggak apa-apa kan. Tapi ketika semakin kesini, oh ada hal yang kita, ya kalau bisa dengan alat musik, toh kita katanya dengan ceracap yang berdenting, ceracap apa kan, semua kan alat musik juga dipakai Tuhan gitu. Terus kenapa kita nggak, ya udah coba. Nah, kita pakai, kita berikan. Oke nih kita berikan. Apakah dengan diberikan begini, maka kamu akan ngerasa bisa maksimal. Loh kalau bisa maksimal ya ayo kan. Untuk Tuhan loh Pak ya maksimalnya. Tapi ada waktunya mungkin yang ini nggak bisa nih gitu lah. Kita nggak bisa ini. Nah kalau kamu rasa kurang, tadi kalau bisa Bapak kasih contoh. Di tempat sana lebih memperhatikan. Mungkin kita dari awal bilang, yang tidak, mungkin dia ngasih omongan tuh, saya ngerasa tidak dipedulikan. Gitu. Nah itu kita ajak ngobrol. Sebetulnya kan kalau kita ngeliat gini, bukan tugas hamba Tuhan, bukan tugas pengurus memperhatikan, harusnya tugas semua orang gak sih? Harusnya sih. Nah, itu yang kita tanamkan gitu loh. Jadi kan misalnya kayak apa namanya, ada orang samping kita gak kenal, kan gak harus nunggu pengurus nanya nama lu siapa. Kita bisa dong, namamu siapa. Nah, mungkin itu dijadikan sebuah kebiasaan gitu Pak, di dalam gereja. Misal ya saya ngebayangin Pak ya, oke, tiap hari sebelum kita pulang, tiap anak mesti nyebut kiri kanannya siapa. Nah itu kan juga, jadi tapi kan kalau kita tahu bahwa memang yang mereka butuhkan kurang diperhatikan. Nah itu kita cari, kita pikirkan apa ya solusinya supaya mereka bisa merasa terperhatikan. Oh, pengurus 10-15 orang mana sanggup sih dengan 100 orang misalnya. Apalagi kalau sudah mulai banyak tuh istilahnya orang-orangnya gitu loh. Nah kalau menurut Bu Ida ya, tapi ini pendapat pribadi ya Bu, menurut Bu Ida nih, melakukan penanganan anak-anak muda sekarang atau melayani anak muda sekarang, apakah lebih baik kita banyak banyak berlingkup di dalam yang informal atau justru yang formal yang kita lakukan? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena seringkali memang Bu, ada beberapa apakah penatua kah atau jemaat kah gitu kan, kita mesti perhatikan anak muda ini adalah calon pemimpin. Oke, itu benar statementnya. Tapi setelah itu pembinaannya berat-berat Bu. Berat-berat tuh pembinaannya. Yang akhirnya anak-anak muda merasa masa harus kayak gini sih? Kalau mau jadi dikader jadi pemimpin berat banget ya gitu loh. Nah kira-kira menurut Bu Ida gimana?
Kalau saya lihat tadi sama Pak, pendekatan paling baik sementara kalau untuk anak-anak yang masih bisa dibilang tadi misalnya levelnya masih ibaratnya masih baru mau mulai aktif, misalnya gitu, itu mau tidak mau tentu informal. Apalagi anak-anak zaman sekarang kita formal, kita makanya kadang-kadang kita kan berkhotbah pun tidak lagi pakai dasi, pakai jas, pakai apa yang membuat kita jadi jauh. Nah, kadang kita memang harusnya sudah sesuaikan sedikit dengan style mereka, dengan cara mereka, gitu kan. Nah, informal, kalau saya ngelihatnya ya, kalau saya pribadi ya Pak, saya pendekatan saya secara informal. Tapi tetap mau tidak mau kan ada formalnya dong, ada hal yang kita juga ya namanya betul. yang namanya organisasi mau gereja ataupun tidak kan ada aturan main. Nah, tapi kan jangan gara-gara aturan main kita menghambat kaku, gitu, Injil diberitakan ke anak muda. Akhirnya jadi terbatas, geraknya jadi terbatas. Yang kita dapat penolakan kan jadinya. Betul. Ya, kadang banyak anak muda yang move gitu ya, move dari gereja asal gitu. Kadang memang melihat ada suatu keramaian di sana. Terus ada yang karena pacar nih Bu. Nah ini yang berat. Ada yang karena pacar gitu kan. Terus pindah gitu kan. Ya saya nggak tahu apakah ini. Saya ini kadang orang terlalu idealis ya. Kalau saya ngomongin saya terlalu idealis gitu. Saya selalu menekankan bahwa lu ini harus punya nasionalisme gitu loh. Lu harus punya rasa memiliki gereja yang kuat gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena lu ini sejak kecil, apakah orang tua lu Kristen atau bukan, lu ini sudah mendapatkan sesuatu gitu di sini, gitu loh Bu. Sedikit atau banyak, lu sudah mendapatkan sesuatu. Kenapa sih nggak terbersit pemikiran bahwa, ya ini punyaku gitu loh, ini banggaku gitu. Ini kenapa gak ada sih Bu sekarang? Apakah terlalu bebas sekarang udah milih gitu kan? Atau seperti apa sih Bu? Kira-kira kalau Bu Ida bisa gambarin gak sih? Dulu Bu Ida punya rasa nasionalisme gak sih dengan gerejanya gitu? Iya, karena saya kalau di gereja tempat asal saya kan memang saya bisa dibilang bertobat di situ. Satu, bertobat di situ. Terus yang kedua saya ngerasa ada pertumbuhan di situ. Mungkin agak berbeda dengan yang kita memang ya udah kita dari awal ikut sekolah minggu, disuruh ikut sekolah minggu. Semua disuruh. Tapi sebetulnya mereka belum tentu kan ada rasa kayak ini milikku, ini aku gitu loh. Misalnya kayak kita sekarang, aku Indonesia, aku bangga menjadi Indonesia. Misalnya aku GKI, aku GKK atau GKT atau apalah gitu ya. Aku gereja Betani atau apapun itu misalnya. Ada rasa bangga karena aku di situ mengenal Tuhan, aku di situ mengalami perjumpaan dengan Tuhan, aku di situ bertumbuh. Nah, pertanyaannya Pak Teguh, apakah jangan-jangan nih mereka nggak dapetin nih? Karena balik tadi, dia cuma mengikuti ibadah dan semuanya rutinitas. Sehingga dia nggak ngerasa bahwa ada sesuatu gitu. Tapi kalau saya Pak ya, kalau saya pribadi ya, mungkin bisa beda ya Pak Teguh. Kalau saya lebih ke arah gini, ketika dia mau pindah, waktu saya sempat pelayanan 7 tahun di gereja ya, 2 gereja yang berbeda. Ketika ada satu anak remaja datang, saya mau pindah. Kak, saya mau pindah. Mau pindah kemana? Saya bilang, mau pindah ke gereja ini. Apakah kamu bertumbuh? Apakah di situ kamu bisa betul-betul mengenal Tuhan dengan lebih baik? Apakah firman-Nya memang betul? Iya. Ya nggak apa-apa, pergilah. Saya berdoa supaya, karena bagi saya, kita kan bukan membawa banyak orang sebetulnya. Ya, saya rasa sudah tidak waktunya lagi kita bawa lagi bendera-bendera. Kalau saya pribadi nih Pak ya, mungkin karena saya tidak ini di pelayanan di satu gereja ya. Tapi tentu kita akan ingatkan dia di sini saya tetap ngajak dia seharusnya kamu bisa bertumbuh di sini. Yang baik ambil dong, bagi di kita kan gitu ya. Kamu nggak, itu saya juga ngomong Pak. Tapi ketika dia namanya anak remaja pemuda, kalau udah ngotot kan, ya susah. Apapun kita ngomong nggak akan didengerin. Susah. Akhirnya saya bilang, kalau kamu bertumbuh, kamu mengenal Tuhan, kamu dewasa secara imanmu, di situ kamu betul-betul ini silahkan. Nah, tapi ketika dia pergi, saya mikir Pak, apakah saya kurang kasih makan rohani? Nah, ini mulai nih, saya sebagai waktu itu kan pembina remaja. Tuhan beri hikmat, apa yang kurang? Nah, yang saya punya anak-anak waktu itu saya pernah di satu pelayanan tuh di gereja Ruko, Pak. Di gereja kami itu di Ruko. Saya tanya, kenapa kamu bertahan? Yang ada nih, yang jumlah yang ada, karena saya tidak berharap mereka pergi, Pak. Iya, makanya. Saya tanya kenapa? Akhirnya saya mulai lihat, oh iya. Jadi data itu untuk
memperbaiki sesuatu yang menurut saya ini kayaknya kurangnya kita di sini kemarin. Oke. Nah, tapi anak yang hilang, ya bukan hilang ya, kan dia sebenarnya cuma pindah ke tempat aja, lain Bu. lah, percetuan Yesus. Pindah rumah, ya. Bu. Iya kan? Nah, tapi tetap tuh 1 minggu pertama saya tetap kontak. Sampai nanti saya ngelihat sudah berapa bulan, baru saya lepas. Atau kadang saya lakukan apa Pak? Saya kontak pembina gereja tersebut. Oke. Ini anak saya ke kamu, titip ya. Supaya ada yang tetap menjaga imannya kepada Kristus. Nah itu sebetulnya itu ada satu, kalau saya memimpikan Bu, bahwa di gereja-gereja, tapi ini nanti bicara terlalu jauh ya, cuman ini saya cuma sharing aja. Saya kadang itu memimpikan Bu, gereja-gereja ini punya koneksi gitu loh Bu. Betul. Sehingga mobilitas jemaat, kalau kita bicara mobilitas gitu ya, itu bisa terkontrol gitu bahasanya. Aku titip ya jemaatku di sini, tolong pelihara nih. Lalu dari gereja asal, dari gereja yang didatengin itu, gereja barunya dia, gereja baru ini justru tidak menyuruh dia untuk stay di sini, tapi yuk lu nggak balik tuh, terapkan yang baik tuh di sana misalnya di gereja asal lu. Saya tuh kok punya mimpi kayak gitu ya. Cuman itu Pak Teguh ya, saya nyambung dikit itu. Itu saya lakukan ketika ada anak gereja lain ke gereja kami, Pak. Waktu itu saya jadi pembina remaja. Kenapa kamu pindah ke sini? Saya bilang. Oh dia ngomong 1, 2, 3 sama seperti anak saya keluar, dia puji-puji yang baru kan, yang ini muji yang kita punya. Pasti kayak gitu Bu. Nah saya kontak hamba Tuhan ya Pak. Saya bilang anakmu di saya, posisi di sini, saya juga. Nah saya arahkan dia balik Pak. Sebetulnya ada satu gereja, saya ada satu gereja lah Pak ya, yang saya juga ternyata menerapkan hal yang sama. Ketika ada orang masuk gereja dia dan dia sudah dibaptis di sini dan sudah bertumbuh, dia akan suruh balik itu anak. Iya. Nah cuma kan nggak semua Pak, kita tidak bisa nuntut, balik lagi ya, semua gereja melakukan. Tapi kembali lagi yang saya coba waktu itu adalah kamu coba doakan, endingnya dia balik kok Pak ke gerejanya dia, kembali kok. Jadi nggak bertahan, karena saya bilang suatu waktu kamu akan lihat yang kurang di tempat kami. Iya. Karena yang kamu cari kan sekarang itu nggak ada, ini ada. Suatu waktu kamu nemukan lagi di situ ada, di sini nggak ada. Kamu akan pindah terus. Betul. Ah, nggak bisa gitu nak, saya bilang, karena masih remaja kan. Iya. Nah, cuma persoalannya mungkin apa perlukah pembina seluruh gereja pemuda remaja? Nggak tahu ya. Siapa tahu kan perlu ada camp semua pembina semua apa yang untuk yuk sama-sama kita ya, kalau anaknya tetap ya ngotot lah ya, atau memang pengen modis ya enggak apa-apa. Ya udah, iya Bu. Masalah. Jadi memang saya cuma berpikir yuk gereja-gereja yang ada nih jangan, tanda kutip, jangan egois lah gitu loh. Kalau dapat jemaat di gereja lain itu bukan suatu prestasi gitu loh. Betul. Tapi ya itu bukan istilahnya bukan lahir baru gitu loh. Tapi orang lama yang ganti rumah gitu loh. Ya itu anyway, itu anu lah Bu. Betul, Pak. Obrolan yang warung kopi lah yang tadi ini. Iya. Kalau saya tadi gitu Pak, waktu saya karena pernah ngalamin di gereja, ketika anak saya pindah rumah, pertanyaan saya, apakah rumah saya kurang nyaman? Itu saya dulu, itu refleksi. Evaluasi lah Bu ya. Evaluasi. Ketika saya sudah rasa udah oke, rumah saya sudah nyaman, udah hangat, penuh cinta. Misalnya dia masih, berarti itu ada sesuatu yang dia ngerasa dia pengen ke sana, yang saya mungkin ya nggak apa-apa ya sudah gitu. Iya. Itu. Jadi tapi kalau kita berharap semua melakukan, wah itu indah banget. Karena kan sebetulnya kita bukan menjangkau jiwa, itu kan bukan dari satu gereja ke gereja lain sebetulnya. Betul. Tapi kan bagaimana orang belum mengenal Kristus, kita bawa kepada Kristus, kan gitu harusnya. Betul. Nah, coba kan enggak bisa Pak. Ya ini semoga didengar Ibu. Iya. Atau dilihat oleh gereja-gereja lain juga. Ada kok Pak, saya ada 1-2 gereja yang saya kenal. Itu kita ngobrol. Jadi kalau ada jemaat datang ke dia arahkan balik. Ya itu sih. Itu mimpi saya dan sih. kita antar hamba Tuhan itu kontak. Nih anakmu di aku ya, tolong mungkin dibesuk. Nah kita kasih tahu, nih kayaknya masalahnya ini nih. Iya. Tapi kalau masalah pacar tadi lain Pak, itu agak susah. Iya. Kalau itu sih makanya harus satu mengalah. Salah satu harus ini sih. Harus pindah kemana kan. Betul. Oke Bu. Ya, oke, kita kembali ke topik nih Bu. Wah ini nanti bisa 1 hari 1 malam Bu. Bicara itu Bu. Kesimpulannya Bu, berarti Bu, sebelum kita tutup ya, apa yang harus dilakukan Bu oleh gereja? Tugas apa yang harus dilakukan oleh gereja? Lalu tugas apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak ini punya
punya kedewasaan iman gitu yang cukup sehingga bisa meminimalkan rasa kecewa pindah gereja lah, rasa kecewa lalu dia mundur gitu, bahkan hilang gitu kan istilahnya. Ya, ini gimana Bu? Oke Bu, seperti apa? Ya, kalau saya lihat Pak, tadi balik ya, kita mesti berkolaborasi satu, baik gereja, orang tua maupun anak sendiri ya, anak muda sendiri, remaja pemuda, mesti betul-betul punya suatu kita mesti tahu anak kita ini sudah di dalam Tuhan nggak sih? Oke, itu yang pertama ya. Itu pertama. Jadi istilah orang tua juga mesti tahu penginjilan itu bukan tugasnya hamba Tuhan saja. Zaman perjanjian lama juga jelas kan diajarkan orang tua yang ngajarin kok waktu duduk waktu apa ngajarin firman Tuhan. Nah ajarin dong, mesti tahu dong sekarang anakmu ini sudah sungguh-sungguh gak percaya Yesus. Gereja pun ketika ada misalnya ada seniornya, ada pembinanya, itu juga mesti diarahkan ke situ, memastikan anak-anak ini apakah Kristennya Kristen-Kristenan, Kristen KTP, Kristen karena orang tua, atau Kristen yang adalah pengikut Kristus. Nah itu sudah satu tuh. Nah sudah yang pertama ke situ. Yang kedua adalah perlu banyak duduk bersama untuk mencari tahu mereka butuhnya apa. Dari mereka tentu ya Pak ya, dari mereka punya kebutuhan apa. Kadang ada kebutuhan yang jawab bukan dalam ibadahnya, tapi dalam komunitas kecil, atau yang jawab adalah keluarga. Itu yang tadi saya bilang kolaborasi. Nah ada sesuatu kan barangkali ya ada apa-apa kan anak pasti orang tua dulu, keluarga dulu harusnya kan gitu misalnya. Nah jadi itu mesti kita lihat bahwa nih mereka ternyata tantangan-tantangan mereka di dunia sekolah, dunia kerja, atau dunia relasi dengan rekan-rekan. Oh ini loh tantangannya. Nah kita mulai ayo ya kita bantu mereka untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan itu. Kan kita nggak bisa misalnya orang itu sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak dapat kerja. Yang dia butuhkan kerja kan. Nggak hanya doa, tapi ya doa nomor 1 pasti Pak. Tapi kan mungkin perlu kita bantu. Ini loh ada tindakan nyata. Misalnya dari gereja kita punya kenalan. Ini loh perusahaan lagi butuh, coba kamu masukin lamaran. Itu menolong mereka memberi solusi. Karena menurut saya adalah kadang orang itu nggak hanya butuh kata-kata, aksinya apa, tindakannya apa. Aku ini dibantu nggak? Kita bilang Tuhan mengasihi. Kan butuh orang Kristen yang sudah mengalami kasih Tuhan menyatakan kasih itu. Kita bilang Tuhan peduli. Lah kita kan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kepedulian itu kepada mereka, misal gitu. Jadi dari apa yang kita dapat dari yang mereka sebutkan, mungkin perlu seperti survei kecil-kecilan kah, yang dilakukan rutin per tahun sekali kah, program misalnya Desember untuk tahun depan. Ini kalau saya lihat supaya tahun depan itu betul-betul program-programnya mengarah semua. Gitu lah. Sebelum kita ngomongin, kok kita kan kadang ya pengennya pokoknya sekarang kita berbuah. Ini dia berakar belum kok disuruh berbuah. Itu misal. Nah terus saya nggak tahu ini mungkin atau tidak Pak ya. Apakah bisa kita bikin semacam kayak kelas-kelas tadi gitu loh. Kalau memang dia masih di tahap baru bertobat atau belum bertobat dengan ini yang udah kelas 3, kelas 4 atau sudah bertobat dan sudah nggak cocok, bahannya sudah, materinya sudah nggak bisa sama. Nah mungkin itu dijawab dalam KTB atau sel group, itu bisa dijawab di situ. Nah terus istilahnya tadi saya bilang banyaklah pendekatan secara informal ke anak-anak muda. Jadi banyak mendengar mereka, banyak ada kadang-kadang mereka memang butuh ada orang yang bersama dengan mereka. Tapi nggak hanya ada, tapi kita mencarikan. Oke nih kalau kamu masih bingung kita carikan solusi. Nah solusi itu kan nggak hanya gereja yang ngejawab. Bisa keluarga, bisa apapun itu gitu ya, bisa saudara-saudara seiman yang lainnya. Itu yang saya lihat gitu Pak. Jadi memang, nah karena saya lihat juga kadang-kadang mereka memang butuh suatu pengakuan, suatu tempat mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka. Berikanlah mereka kepercayaan untuk melayani, untuk terlibat. Katanya salah satu survei itu Pak, pelayanan itu banyak mereka keterlibatan dalam pelayanan itu bisa membuat cinta dan bertahan anak muda di sebuah gereja. Saya pikir-pikir masuk akal. Saya dulu kan langsung pelayanan Pak. Makanya susah untuk lain hati. Karena ini dunia pelayanan saya. Gitu ya. Tapi mungkin itu juga bisa gitu ya. Nah itu sih kalau menurut saya. Jadi secara garis besar Bu, ini nggak bisa punya peran sendiri-sendiri. Tapi bisa saling mendukung gitu ya. Apakah orang tua ataupun gereja gitu ya. Dengan cara apa ya, apa istilahnya ya kalau saya ngomong ini, memudahkan komunikasi gitu ya antara si anak, orang tua dan gereja gitu. Betul. Supaya tahu nih kebutuhannya apa dari sisi gereja mengenai
keimanannya dia, orang tua juga nggak hanya nyuruh-nyuruh doang nih. Kamu ke gereja, kamu gini. Terus kalau punya masalah, dilempar ke gereja lah, dilempar ke sekolah dan sebagainya. Tapi harus ada komunikasi yang baik gitu ya. Betul. Oke. Sama tadi kata Pak Teguh kan mungkin nggak hanya nanya udah gereja belum, tapi tambahan. Tadi dapat apa? Iya. Kan mungkin ada mimbar keluarga seminggu sekali untuk menceritakan hari Minggu itu sambil makan siang bersama, cerita berkat apa yang kamu dapat hari ini, bisa itu kan bisa saja gitu lah. Iya. Oke, berarti ada yang banyak yang missing sebetulnya Bu mengenai obrolan-obrolan makan siang gitu ya, obrolan makan malam dalam keluarga. Nggak hanya ngomong papanya sumpek, papanya sumpek, anaknya juga sumpek. Oke, Wida, thank you banyak Bu untuk waktunya. Thank you banyak. Nanti mungkin kita bisa ngomong lagi Bu soal yang lain gitu ya. Kita janjian lagi Bu untuk podcast yang lain gitu. Ya, oke. Sobat semua, ini yang sudah saya dan Bu Ida lah ya, yang udah diskusi, sharing, dan semoga ini menjadi satu warning gitu ya, alarm bagi gereja, bagi orang tua. Nggak semua loh anak-anak muda yang aktif itu dewasa iman gitu loh. Karena ada banyak tantangan di sana yang kita perlu gali. Itu juga jadi pelajaran buat saya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Ida. Oke, Sobat Podcast. Sampai ketemu di pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati.